Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wisnu. Bapak Ibu, saya itu pernah dapat cerita begini Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu saat ini di rumah dengan siapa saja? Ada orang tua? Ada suami atau istri? Ada. Ada anak-anak? Ada. Masih ada saudara ya? Mungkin ada yang tinggal satu rumah atau mungkin dalam kehidupannya masih interaksi cukup kuat. Seandainya ada orang tua, ada suami atau istri, ada anak, ada saudara. Kalau disuruh mempertahankan yang harus ada masih ada dengan keluarga, siapa yang kira-kira harus keluar dari Saudara. saudara? Berarti masih ada Anak, istri. anak, istri, orang tua. Berjalannya waktu, kemudian Bapak diminta lagi untuk menghilangkan satu bagian dari ketiga pilihan tadi. Siapa? Anak. Anak. Nggak ada yang salah jawabannya nih. Apa? Anak? Ada yang anak? Ada yang siapa? Orang tua. Anak kalau Ya. Kenapa kalau anak Pak? Anak menikah. Ya, kalau misalnya harus meninggalkan kita, mungkin meninggal gitu ya. Kalau harus meninggal seperti itu, siapa yang harus keluar dulu, meninggal dulu? Anak, ya? Tapi itu satu yang ini disebabkan karena ketidakmampuan memandang fenomena secara tepat dan melihat situasi secara utuh. Nah ini sebetulnya yang sebetulnya kita sering sekali di dalam menganalisis satu masalah yang tidak tepat. Dan memang sebetulnya sulit. Seperti Bapak Ibu pada saat mungkin menyusun skripsi, tesis atau disertasi, sebetulnya mencari masalah-masalah itu apa sih sebetulnya? Sehingga kadang-kadang dalam menentukan satu topik itu kadang-kadang kita tidak tepat. Kemudian ada sistem thinking holistik. Ini secara utuh akan terjadi seperti apa? Kemarin kita nggak akan pernah tahu seperti kemarin yang diceritakan tentang Gojek tadi ya. Kemarin Gojek itu siapa yang mengira akan terjadi seperti sekarang ya? Sebuah organisasi atau perusahaan tidak memiliki kendaraan, padahal bisnisnya di bidang transportasi, luar biasa sekali. Kemudian ada orang tidak memiliki pasar, tetapi punya jongkok banyak sekali. Kan marketplace sekarang kan luar biasa, ada Shopee, ada Bukalapak. Dia kayaknya nggak punya tokonya, kan nggak punya deh, tapi bisa ratusan atau ribuan bahkan itu. Saya kadang-kadang berpikir otaknya kok luar biasa gitu. Luar biasa. Kemudian sekarang banyak orang yang kita mungkin kadang-kadang nggak terasa ya, belanja ke Shopee itu kena cas Rp1.000 kalau nggak salah ya. Ya, Rp1.000 itu hanya orang pikir tuh, dia hanya berpikir sekali gitu ya. Artinya sekali itu panjang waktunya. Cuma akhirnya duduk saja dapat uang gitu loh. Kan luar biasa. Bagaimana kita timbangan itu harus kalibrasi nih Pak. Kalau ini restoran ini. Karena ini contoh ini restoran. Sama mungkin restoran kan timbangannya itu mungkin sudah tidak akurat yang Ya. dipakai. Kemudian mungkin pas dicek ulang dengan timbangan baru, terus sih Pak. Ya. Jadi kesalahannya ada di alat. Pertama kali berarti ada identifikasi ya Pak ya.
tadi? Terjadi selisih gramasi. Kenapa? Permasalahannya akhirnya kita yang tadi, makanya kita harus melihat, mencari akar masalahnya. Akar masalahnya di mana? Ini dianalisis. Apakah dari timbangannya, apakah dari stafnya, apakah kondisi bahan, atau prosesnya yang tidak tepat. Setelah ketemu permasalahan, ternyata keempat hal, misalnya ketemu di 4 hal ini. 4 hal ini masing-masing bermasalah. Nah ini kita lihat paling banyak bermasalah atau menghilangkan jumlah bahan yang cukup besar itu di mana? Apakah di proses? Apakah karena kondisi bahan? Apakah karena perilaku stafnya, ataukah karena alatnya atau fasilitasnya? Baru setelah itu kita lakukan cari alternatif. Kalau timbangan, apakah timbangan alternatifnya? Apakah dia akan kita servis? Apakah kita akan ganti? Ataukah dengan cara yang lain? Ataukah kita ganti saja dengan mungkin ukurannya bukan ditimbang tapi diukur dengan volume misalnya? Itu kan juga salah satu cara-cara yang bisa kita pilih. Alternatif dulu. Setelah ternyata harus timbangannya harus diganti, akhirnya keputusannya dalam mengganti timbangan. Ya. Jadi begitu yang akan kita yang diharapkan cara berpikir yang akan Bapak Ibu gunakan dalam menyelesaikan satu masalah. Diawali dari analisis, kemudian mencari alternatif, dan kemudian menentukan. Setelah menentukan baru dilakukan proses evaluasi dan tindak lanjut lagi ya. Jadi plan, do, check, actionnya selalu berjalan. Ini ada video terkait dengan, kita boleh lihat. Mungkin yang tadi itu Pak, Ya. SOP-nya tidak dijalankan. Oh ini ya proses ini ya Pak ya. Mungkin boleh ya. Jadi di sini ada dari proses atau SOP-nya. SOP tidak dijalankan. Ya. Jadi barang datang nggak ditimbang lagi. Betul. Ini dari proses semuanya, makanya banyak hal yang bisa mempengaruhi ketidaksesuaian di dalam produk atau proses kita karena beberapa hal tidak dijalankan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kita coba